Ya, nah, kita harus berkomunikasi dengan Dia. Saya yakin tanpa Roh Kudus, pertama kita tidak mungkin mengerti firman. Kedua, namanya nggak ngerti ya tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Karena hanya firmanlah yang bisa merubah kita. Ya, firman itu yang bisa merubah kita. Karena kan banyak janji-janjinya kan. Firman itu yang memulihkan jiwa kita yang rusak. Firman itu yang menguduskan kita. Firman itu yang menyempurnakan kita. Artinya, saudara dan saya harus proaktif. Ingat ya, kita percaya setelah kita dibaptis dalam nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, Roh Bapa Yahweh sudah dianugerahkan bagi kita masing-masing. Tinggal bagaimana respon kita terhadap kehadiran Roh Kudus. Ya, respon, kita harus ada respon ya. Dan kita jangan sampai karena tidak tidak membuat diri kita aktif dengan berkomunikasi dengan Roh Kudus. Akhirnya kita justru bukan semakin dekat, semakin jauh. Ya, Tuhan mau kita menjadi satu dengan Dia. Ya, nah, kita melihat kan bagaimana ketika sebelum Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, kan gak ada masalah. Gak ada masalah dalam hidup mereka. Mereka ya senang-senang aja. Sekian ribu tahun mereka senang-senang kan. Ya, kan kita memang tidak tahu persis berapa umur mereka kan. Tapi satu hal yang kita percaya, ya, tertulis. Mereka diciptakan hari ke-6. Ya. Kemudian hari ke-7 itu hari istirahat. Jadi at least 1000 tahun mereka hidup tanpa masalah. Ya, walaupun kita sudah belajar ya perkiraan umur si Adam dan Hawa ini kan, khususnya Adam ya, karena Hawa memang tidak disebutkan berapa usianya yang setelah mereka jatuh dalam dosa. Kita harus ingat bahwa umur itu disebut setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi kan kita juga berkali-kali saya katakan saudara dan saya harus agak kritis ya. Kritis dalam arti kata menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Ya. Kan kalau saya katakan kalau firman Tuhan bilang umur kan 930 tahun, kata firman Tuhan umur Adam ya. Umur Adam. Ya. Nah, saya tidak melihat berapa umur Hawa. Ya. Tetapi katakanlah umurnya setelah jatuh dalam dosa ya, itu ya mungkin hampir sama. Tapi tidak disebutkan dia matinya kapan, tidak disebut. Tetapi saya percaya umurnya itu lebih dari 1000 tahun. Betul nggak? Kan waktu istirahat aja, hari istirahatnya itu kan 1000 tahun kan, satu hari kan, hari ke-7 kan. Mereka kan diciptakan hari ke-6. Betul? Betul nggak? Ini saya aja saudara agak kritis ya. Jadi kalau mereka diciptakan hari ke-6, memang hari ke-6 tidak disebut jam keberapa. Ya. Hari ke-6, katakanlah hari ke-6. Kemudian hari ke-7 jelas itu 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi at least umurnya si Hawa, kalau dia katakanlah kurang 50 tahun, jadi udah 1000 tahun, 1900 sekian, bahkan mungkin 2000 tahun lebih. Berdasarkan ya perhitungan-perhitungan yang simpel-simpel. Tetapi kalau kita melihat dan mengimani apa yang tertulis dalam kitab Keluaran, ya, kan segala sesuatu Tuhan melakukan segala sesuatu itu pasti ada sebabnya, bukan tanpa sebab, ya. Sehingga ketika bangsa Israel waktu saya ulang lagi nih ya, ketika bangsa Israel mau keluar dari dari Mesir kan Tuhan perintahkan untuk membakar korban, betul ya? Ya, di dalam Keluaran pasal 12 ini dikatakan, ya, ingat
ini ada hal-hal yang mungkin Tuhan mau buka ya dalam Keluaran 12 ya. Kita lihat ayat 2 deh. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ya. Jadi bulan yang ini yang Tuhan maksudkan ini akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ada penafsiran biasanya orang-orang Yahudi yang menafsirkan bahwa mereka juga percaya bahwa yang dikatakan ini juga permulaan bumi diciptakan. Bisa ditangkap ya. Tapi kan ini mereka menafsirkannya begitu. Ya, kalau dilihat ini kan ini sebenarnya bukan, kalau penanggalan Mesir itu kan bukan bulan pertama. Tapi Tuhan katakan ini menjadi bulan pertama bagimu. Jadi dalam Keluaran 12 ini kan. Ya, hari pertama bulan pertama bagi bangsa Israel. Ya. Dan orang Yahudi menafsirkan bahwa pada mulanya bumi pun diciptakan pada hari yang sama, bulan yang sama. Ya, tahunnya aja yang beda. Ya. Kenapa di sini dikatakan Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel ini mempersembahkan korban yang dikatakan di sini pada hari ke-10 dari bulan ini. Pada hari ke-10 dari bulan yang pertama menurut perhitungan Tuhan. Jadi bangsa Yahudi dikatakan inilah bulan yang pertama. Ya. Pada hari ke-10. Ini kan harus kita harus kritis. Kenapa hari yang ke-10? Karena itu kita menafsirkan, atau saya lah yang menafsirkan. Ya. Kenapa di hari ke-10? Karena saya menafsirkannya bahwa hari ke-10 itulah jatuhnya Hawa dan Adam dalam dosa. Bisa ditangkap? Ya, jatuhnya Hawa dan Adam. Jadi begitu mereka jatuh, ya, Tuhan sudah siapkan korban. Sudah siapkan untuk nanti yang menebus manusia. Ya, karena berdasarkan apa yang saya tafsirkan bahwa hari ke-10 itu adalah hari di mana Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, maka kita bisa ngitung berapa umurnya Adam. Ya, hari ke-6 dia diciptakan, hari ke-7 istirahat, berarti udah 1000 tahun lebih ya. Ke-7 istirahat, berarti udah 1000 tahun lebih. Karena hari 6 ini kita nggak tahu kapan dia diciptakan. Entah hari ke-6 jam pertama, jam kedua, atau jam 24 kita nggak tahu. Ya, sedangkan ini kan satu hari kan 1000 tahun. Saya tanggap ya. Sehingga dengan demikian kalau saya tafsirkan hari ke-10, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Maka dia sudah 4000 tahun ditambah nggak tahu yang hari ke-6 berapa tahun, ditambah 930 tahun. Jadi saya menafsirkannya manusia jatuh dalam dosa pada hari ke-10. Karena itu Tuhan tetapkan hari ke-10. Ya, hari ke-10 bayi ini semua harus menyiapkan domba. Tapi domba ini nggak langsung dipotong, tunggu sampai hari ke-14. Jadi manusia jatuh dalam dosa tahun ke-0 ya. Kemudian hari ke-14, tahun ke-0 itu hari ke-10. Tunggu sampai hari ke-14. Ya, dari Adam sampai Yesua itu 4000 tahun. 4 hari. Ya, kalau 4 hari jadi hari ke-10 ditambah 4 hari ke-14. Yesua baru ditampilkan. Bisa ditangkap ya. Ini namanya penafsiran, ya. Tapi saya pikir saya sendiri menafsir, saya merasa itu benar ya. Itu benar. Walaupun orang sih bisa aja punya penafsiran macam-macam kan, waktu baru-baru Covid kan. Oh ini Covid, nanti hari ke-14 sudah habis. Memang kan habis Covid kan ada seorang pelayan Tuhan dari mana itu.
pokoknya hari ke-14 nanti ini. Dia ngambil di sini karena pas kebetulan jatuhnya dekat-dekat hari Paskah waktu itu kan. Tapi sekarang udah hari keberapa? Nah, di sini kita melihat ya. Tuhan mau kita juga dengan hikmat daripada Bapa Yahweh melalui Roh Kudus. Ya. Ya, kita sih bisa aja, saudara bisa aja menafsir. Oh enggak, maksudnya hari ke-10 ini ya boleh aja. Ya, tetapi saya menafsirkannya begitu. Kenapa hari ke-10? Ya, karena penafsiran saya hari ke-10 itu manusia jatuh dalam dosa. Kenapa hari ke-14? Nah, Yesua akan disimpan sampai hari ke-14. Yesua muncul baru 4.000 tahun setelah Adam dan Hawa. Ya. Jadi 2.000 tahun dari Adam sampai Abraham 2.000 tahun, ya. Ini yang kalau kita bagi dalam 3 zaman, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh HaKodes, ya. Dari Adam sampai Abraham 2.000 tahun. Ya. Dari Abraham sampai ke Yesua 2.000 tahun. Dari Yesua sampai sekarang 2.000 tahun. Zaman Bapa, zaman pemulihan. Ya, zaman pemulihan. Zaman Anak di mana firman yang tertulis dinyatakan. Ya, berlaku firman Tuhan. Zaman Ruh HaKodes ketika Yesua sudah turun, sudah terangkat, baru Ruh HaKodes diberikan. Nah, Ruh HaKodes ini untuk memimpin saudara dan saya. Supaya kita mampu bukan saja mengingat, tetapi kita melakukan firman Tuhan dengan benar. Karena Yesua akan turun di muka bumi ini, dia itu firman ya, dia itu Torah. Dia kasih lihat kepada manusia, ini loh caranya menerapkan Torah yang benar. Bisa ditangkap ya. Ini caranya. Jadi Yesua sendiri kasih contoh. Ya, sehingga ketika dia berbicara dengan Nikodemus, kamu harusnya lahir baru. Nikodemus nggak ngerti. Ya. Dan kita melihat di sini Yesus kasih contoh kepada Yohanes Pembaptis pun dikatakan seharusnya kita lakukan gini supaya kasih lihat. Kasih lihat bahwa manusia itu harus lahir baru. Harus lahir baru karena berdasarkan Mazmur 51 ayat 7 dan seterusnya. Kita lihat aja deh. Mazmur 51 ayat 7 kita lihat ya. Lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Jadi di sini kita melihat ya. Karena dosa turunan dari Hawa. Maka semua anak-anaknya, semua keturunannya itu ada dalam dosa. Ingat ya, bahwa firman Tuhan kan jelas mengatakan ya. Hawa itu ibu dari semua yang hidup. Betul nggak? Tapi Adam tidak disebut dia bapak dari semua yang hidup. Ya, kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 20. Kita ulang-ulang dikit ya. Adam menyebut istrinya dengan Hawa, dengan nama Hawa. Karena apa? Dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi semua manusia itu kan asalnya ya dari si Hawa ini. Ya, dari si Hawa. Ya, dari si Hawa ini ya kita karena dosa makanya Mazmur 51 itu. Ya. Karena itu dikatakan dalam kitab Roma, kita semua apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma berapa? Roma 3 ayat 23 kita lihat ya. Semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Semua orang telah berdosa. Karena itu tidak ada dosa yang bisa masuk surga. Karena itu manusia yang berdosa ini harus dilahirkan kembali. Roh Kudus kasih lihat, Yesua kasih lihat, caranya begini. Ya, ingat Yesua itu dibaptis setelah dewasa. Bahkan sekitar 30 tahun. Tidak pernah disebut bahwa Yesua dibaptis masih bayi, tidak ada. Waktu bayi umur 8 hari memang dia dibawa ke
bait suci untuk di apa? Untuk disunat. Ya. Untuk disunat karena itu hukum Torah. Ya. Disunat dan juga itu perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh. Ya. Bahwa setiap laki-laki perjanjiannya dari khususnya orang Yahudi, orang keturunan Abraham, mereka harus disunat. Ya. Tetapi ada tertulis ya setelah digenapkan oleh Yeshua, Rasul Paulus mengatakan disunat atau tidak disunat itu tidak ada artinya. Yang berarti adalah kelahiran baru. Kenapa dia katakan begini? Orang yang nyalipin dia semua orang bersunat. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mau kita mengerti firman itu dengan benar. Ya. Bisa ditangkap ya, bersunat atau mau bersunat ya boleh, nggak mau bersunat ya nggak apa-apa. Itu bukan jaminan kita selamat. Yang menjamin kita selamat, apakah kita melakukan firman. Ya. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa diberikan Roh Kudus? Kan gitu harus ada pertanyaan. Karena kan ketika Bapak Yahweh perintahkan kepada bangsa Israel, sebagaimana tertulis dalam Bilangan pasal 15, supaya bangsa Israel ini ingat firman Tuhan, pakailah baju yang ada jumbai-jumbai. Ya, pakailah baju yang ada jumbai-jumbai. Kita lihat ya. Bilangan pasal ke berapa? 15 ini. Ayat ke 38 lah mulai ya. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun. Haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat pada jumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh. Agar kamu melakukannya. Sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu. Karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai pelacur. Ya. Saya tidak menentang orang yang pakai sitit segala macam ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik kata-katanya ini. Perhatikan baik-baik ya. Kita lihat di sini ayat ke berapa? Ayat 38 ya. Ya. Ayat 38. Perhatikan baik-baik ya. Mereka harus membuat jumbai pada apa? Ujung-ujung apa? Baju. Yang mereka pakai sekarang baju apa bukan? Bukan kan, kain kan? Betul nggak? Berarti itu saya udah nggak benar. Kita kritis ya, agak kritis. Saya baca juga dalam terjemahan bahasa asing itu baju. Coba kita lihat di bahasa Inggrisnya lah. Ya. Speak unto the children of Israel and bid them that they make them fringes in the borders of their garments. Garment ini baju, bukan kain ya. Nah kalau kita, makanya saya katakan kita harus kritis. Ya saya sih nggak jadi masalah orang mau pakai gitu-gituan. Tapi sayangnya banyak orang yang pakai itu nggak mengerti kenapa dia pakai. Mereka hanya bilang, oh ini kan berdasarkan Bilangan 15. Benar Bilangan 15. Untuk apa? Untuk ketika orang melihat, mereka ingat akan firman. Betul nggak? Kan itu tujuannya. Ya. Tetapi kalau kita lihat ini, kata-katanya dengan benar, yang mereka pakai itu bukan di bajunya. Betul nggak? Kalau kita mau strict ya, ini kamu nggak pakai baju kok, yang kamu pakai kain, selendang itu kan.
Yang dipakai kan selendang, bukan kain, bukan baju kan. Sekarang logika aja, kira-kira kalau dia pakai begituan sesuai nggak dengan ini? Beda. Saya menafsirkannya beda karena itu bukan baju. Itu bukan baju, karena walaupun itu memang mereka katanya ada perhitungan kan. Ini berapa jumlahnya memang 613 sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Tetapi itu bukan baju. Ya, itu kan kain biasa. Ya selendang benar selendang. Itu aja udah salah. Tetapi yang paling penting lagi, itu tujuannya apa? Untuk kita ingat firman. Nah sekarang menjadi pertanyaan yang saya ajarkan kepada saudara. Saudara mau pakai itu atau mau terima Roh Kudus? Saya mau terima Roh Kudus. Kemanapun saya pergi Roh Kudus ada dalam hatiku. Saya mau mandi, saya mau tidur, ada dia di dalam. Kalau ini kan saya percaya paling sedikit waktu mandi nggak pakai. Betul nggak? Kita harus pakai sedikit hikmat lah. Nah itu sudah Tuhan genapkan kan. Tuhan sudah genapkan. Orang yang menggantung dia itu semua pakai jumbai kok. Karena itu Tuhan kasih Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Supaya engkau bukan saja mengingat tetapi mengajar kita. Mengajar kita. Kita lebih kritis lagi. Apa sih maksudnya ini? Ya. Dan apakah orang-orang seperti Saul, Daud ini, apakah dia pakai begitu? Tidak. Walaupun Torah sudah diturunkan, mereka nggak pakai itu. Yang pakai itu siapa? Ya orang-orang paling yang ada di bait suci. Artinya orang-orang yang mungkin ibadah. Jadi artinya ingat-ingatnya waktu ibadah aja. Dan tentunya agak repot lah kalau semua baju pakai gitu-gituan kan. Tapi itu perintah. Tetapi untuk membuat jadi simple, ini penafsiran saya ya. Untuk membuat jadi simple, nggak usah cuci baju setiap hari, bikinlah kain, bikinlah selendang, ya kan? Bikinlah selendang, supaya nanti kalau mandi ya nggak usah dicuci semuanya, selendangnya bisa digantung. Bajunya aja dicuci. Nah ini kan akal manusia. Udah nggak sesuai dengan firman kan. Saya ajak saudara kritis ya. Bukan asal kata saya bahwa itu salah. Tapi berdasarkan firman ini memang nggak sesuai. Di baju kok, di garmen baju. Bukan selendang. Nah, banyak orang-orang di luar sana salah ngerti. Saya berani tantang mereka. Ini baca ini. Ini selendang atau baju? Jelas firman Tuhan bilang baju, bukan selendang. Jadi kalau pakai selendang itu udah ngawur. Apalagi mau pakai sih boleh aja. Tetapi yang saya ingatkan, jangan sampai engkau imani itu. Karena kita mengimani Roh Kudus yang ada di dalam kita. Baju itu nggak bisa kau mengingatkan kita. Tapi Roh Kudus itu, ingat, baju itu barang mati ya. Tapi Roh Kudus itu Roh Bapa Yahweh sendiri. Hidup di dalam kita, tinggal di dalam kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Bapa Yahweh sendiri. Tapi kalau mau action boleh lah, nggak jadi masalah buat saya. Tapi jangan salah mengerti. Artinya kalau saudara mau pakai ya nggak jadi masalah. Ya, kalau saudara mau pakai di sini, mau pakai cara-cara Yahudi gitu nggak jadi masalah buat saya. Asal jangan kau imani. Nah, itu yang saya larang. Karena nggak sesuai firman. Saudara cari terjemahan apapun tidak pernah disebut itu selendang, nggak ada. Disebut tuh pakaian. Kenapa pakaian? Tuhan mau itu melengket dalam tubuh. Kalau selendang kan bisa dilepas. Ya walaupun baju ya kalau mandi ya dilepas. Tapi kan kalau selendang kan lebih gampang lepasnya. Nah dalam kenyataannya kan ya itulah akal-akal manusia supaya gampang kan pakai gituan. Tanpa sadar itu sudah tidak sesuai firman.
Nah, kita agak kritis di sini. Ya, supaya kalau ada orang yang, karena banyak orang di, ya khususnya penyembah Bapak Yahweh ya, sangat mengimani bilangan 15. Baca yang benar lah. Baca yang benar, jangan sampai salah. Karena firman itu nggak salah. Tapi engkau bisa salah menafsirkan. Engkau salah menafsirkan, engkau salah di hadapan Bapak Yahweh. Dan saya menghimbau khususnya bagi jemaat di tempat ini. Jangan kau imani pakaian itu. Yang kau imani adalah kau sudah dibaptis dan kau sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam hati kita. Ya, kemanapun kita pergi, waktu kita tidur dia ada, dia berbicara dengan kita. Ya. Walaupun kita tidur, Roh Kudus kan bisa bicara melalui mimpi-mimpi segala macam. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya, Roh Kudus itu mau kita mengajak dia komunikasi selalu. Hidup bersama. Kita melihat Daud, ya, karena saking takutnya dia lupa Tuhan. Kan dia beberapa kali dia lupa Tuhan. Akhirnya dia belagak jadi gila. Karena dia lupa Tuhan. Tetapi setelah beberapa waktu Tuhan izinkan. Ya, kita kan sudah baca ayat ini kan. Beberapa waktu Tuhan izinkan sampai dia pura-pura gila. Itu kan Tuhan gak perintahkan seperti itu. Tapi karena ketakutan, dia coba melakukan segala cara sesuai dengan hikmatnya. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Setelah Tuhan izinkan itu terjadi, saya percaya karena roh Bapa Yahweh berdasarkan firman Tuhan. Roh itu kan sejak hari itu kata firman Tuhan setelah dia diurapi, sejak hari itu maka Daud, ya, roh Bapa Yahweh ada di dalam si Daud, ya, roh Bapa Yahweh ada di dalam Daud, ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal ke 16, ya, ayat ke 13. Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Sejak hari itu sampai seterusnya roh Yahweh turun ke atas Daud. Ya, artinya begini, ya. Daud sempat mengabaikan Roh Kudus karena dia ketakutan. Dia dikejar-kejar sama Saul. Akhirnya dia nggak tanya Tuhan. Kalau dia tanya Tuhan mungkin acaranya beda. Ya. Tetapi kita melihat gini, Tuhan izinkan, ya, terserah kamulah. Ya, akhirnya dia jadi belagak gila, melakukan segala sesuatu sesuai dengan hikmatnya sendiri. Dan akibatnya apa? Semua imam yang ada di Nob kecuali satu dibunuh. Itu kan ulahnya Daud. Itu ulahnya Daud. Tuhan izinkan terjadi karena Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Kan tidak ada disebut dia bertanya sama Tuhan, tidak ada. Tapi setelah kejadian-kejadian itu baru, ya, Tuhan izinkan kan. Kadang-kadang kan kita juga begitu. Seringkali kan lupa Tuhan. Nanti kalau udah mentok sekali, oh iya, baru ingat Tuhan. Ya. Nah, Tuhan kan gak mau paksa. Tuhan mau kita yang senantiasa mendekat kepada Dia. Ya. Ya, Tuhan itu ya seolah-olah ada di tempatnya. Tergantung kita. Kita mau mendekat atau kita menjauh. Kalau kita mendekat, ya semakin dekat semakin aman. Tetapi kalau kita menjauh, ya Tuhan hanya lihat aja dari jauh. Istilahnya ya terserahlah sampai kapan kamu mau mengandalkan kekuatanmu. Nah, saya bicara begini bukan hanya Daud, ya. Kadang-kadang kita seperti itu loh. Ya. Kadang-kadang waduh ada masalah. Udah jalan duluan pikiran, oh nanti begini. Padahal gak tanya Tuhan. Betul gak? Kadang-kadang kita gak tanya Tuhan. Ada masalah, langsung pikir, oh nanti begini. Harusnya ya boleh kita punya pikiran gitu.
Tapi serahkan kepada Bapa Yahweh, kepada Roh Kudus. Tuhan, saya ada masalah gini. Ya, saya punya hikmat seperti ini. Boleh nggak dikerjakan? Kita belajar seperti itu. Ya. Kalau boleh, akan saya teruskan. Kalau nggak boleh, ya kadang-kadang kan, ya kadang-kadang kan Tuhan nggak langsung jawab kan. Disitulah kita istilahnya menguji. Menguji dalam arti kata, Tuhan saya punya rencana seperti ini. Kalau Tuhan berkenan, saya akan jalan. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan buat jalan supaya digagalkan. Bisa ditangkap? Ya. Kita udah nyerahkan sama Tuhan, ya biar aja Tuhan yang, karena kita kan hanya berserah kepada Dia. Kita belajar berserah kepada Dia. Dalam segala perkara ya. Apalagi dengan situasi kondisi seperti sekarang ini kan. Orang lain boleh sulit. Tetapi kan Tuhan juga lihat kita juga dalam kesulitan. Ya. Tetapi bagaimana kita menyerahkan kesulitan ini kepada Dia. Tuhan kan tahu caranya. Ini jalannya bisa begini. Ya Tuhan yang tahu kok. Kenapa kita nggak andalkan Dia? Jangan andalkan kekuatan kita. Mungkin dalam pandangan kita, ini pokoknya paling bagus lah. Belum tentu yang kita anggap paling bagus itu benar-benar bagus. Tapi biar kalau kita, kan pasti Tuhan berikan hikmat kan. Tuhan berikan hikmat ya kita serahkan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan ya ini. Kita istilahnya bikin proposal, Tuhan kalau Tuhan berkenan begini. Ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pasti Tuhan buat jalan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan sanggup membuat jalan yang terbaik bagi kami. Ya. Dan itulah yang terjadi pada Daud. Setelah dia mentok berkali-kali, saya percaya Ruach HaKodes. Karena Roh Kudus ini kan senantiasa menyertai dia. Tetapi ketika Daud mau ngambil jalan sendiri ya Roh Kudus seolah-olah angkat tangan. Ya. Nah ketika dia sadar ya pasti Roh Kudus menyadarkan dia. Nah, mulai dia Tuhan mulai tanya Tuhan. Dan saya melihat di sini kapan kira-kira dia sadar? Ketika dia tidak sendiri lagi. Ya, ketika dia kan ada pengikut-pengikutnya ya, setelah keluarga-keluarga imami dibunuh, kemudian kan orang-orang berkumpul kepada dia, semua orang yang susah, orang yang sakit hati, orang yang punya masalah, sesuai dengan 1 Samuel 22 kita lihat ya, ayat kedua. Setiap orang yang dalam kesusahan, orang yang punya utang, orang yang pahit hati berkumpul sama Daud. Ya. Tadinya waktu dia sendiri, dia merasa aku mampu sendiri. Tetapi ketika sudah banyak orang, ini orang-orang boleh dikatakan orang brengsek semua lagi. Dia kan orang punya sakit hati, punya utang, punya segala macam. Artinya orang yang punya masalah. Di situ dia mulai merasa ada beban tanggung jawab. Nah, baru di sana dia belajar untuk kembali mengandalkan Roh Kudus. Ya. Mengandalkan Roh. Kadang-kadang kita kan juga sebegitu. Serta setelah ada istilah ada tanggungan, baru aku nggak sendiri. Ya ketika kita sendiri kan seolah-olah katakanlah sendiri karena sendiri kan nggak makan nggak apa-apalah besok aja lah saya makan, hari ini nggak makan nggak apa-apa kan karena sendiri kan. Tapi kalau umpamanya punya tanggungan, punya istri, punya anak atau punya suami, punya anak, engkau kan mikir suamiku bisa tapi anak-anakku nggak bisa kan. Nah, mulai mikir kan. Kita menafsirkannya seperti itulah. Ketika Daud sudah mulai ada tanggung jawab ya, ini kan cara Tuhan sebenarnya. Sehingga dia kembali mengandalkan Roh Kudus. Sehingga ketika dia sudah ada teman-teman, dia sudah merasa ada beban, ya baru ketika dia mau membantu orang-orang Kehila. Jadi Kehila di mana di 1 Samuel 23 ini, ya baru ya dia tanya Tuhan, boleh nggak?
Boleh nggak? Ya. Luar biasa David ini, dia nanya Tuhan langsung Tuhan jawab. Ya, itu ingat ya, artinya bagaimana dekatnya hubungan David dengan Tuhan. Ya sama seperti siapa Beliam itu kan, dia nanya Tuhan langsung jawab. Ya. Orang bisa bilang Beliam itu nabi yang ngawur, tapi ingat dia doa langsung dijawab loh. Nah itu kan, apa kita seperti itu? Belum tentu seperti itu. Ya. Artinya kita bisa melihat di sini bagaimana dekatnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, bukan berarti kita tidak seperti itu, bisa aja kita mungkin lebih dekat dari itu. Cuma kan cara Tuhan beda. Ya, kita berdoa Tuhan saya punya begini. Kan seringkali semua Tuhan buat berhasil. Ya, cuman kadang-kadang kalau buat dibikin berhasil jangan langsung ini karena aku hebat, bahaya itu. Ya. Karena begitu ada Tuhan ingat ya, Tuhan benci orang sombong. Ketika saudara dan saya dibuatnya berhasil, ingat keberhasilan itu semua dari Tuhan. Itu keberhasilan dari Tuhan. Ketika kita jalan dari sini sampai rumah itu selamat, itu karena Tuhan. Jangan kira karena aku hebat bisa naik mobil, bisa naik angkot. Bukan, karena malaikat surgawi menjaga. Ya. Ingat ketika kita berjalan dengan Tuhan, malaikat surgawi ada, setan itu ngintip ya. Tetapi ketika setan ngelihat kita, yang dia lihat itu bukan kita, ini ada big boss di belakang. Di samping kita ada penjaga, itu yang dia lihat. Ya. Kecuali mata kita disingkap ya. Seperti siapa? Elisa, bujangnya kan. Elisa dia lihat karena dia matanya mata yang kudus. Dia lihat pasukan tentara surgawi ada di sekeliling dia. Tetapi bujangnya si Gehazi nggak lihat. Makanya dia berdoa Tuhan celikan matanya. Begitu dicelikan matanya Gehazi kaget. Wih, ternyata yang menyertai aku lebih banyak daripada semua itu. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yahweh mengirimkan malaikat surgawi untuk menjaga kita, ingat dimanapun kita berada, ya kadang-kadang kita mau keserempet, ya tahu-tahu kok bisa lepas dari serempet. Itu malaikat Tuhan yang tetek pukul begitu supaya nggak celaka. Kecuali Tuhan izinkan ya. Kadang-kadang kan Tuhan izinkan supaya apa? Dia sentil kita sedikit supaya kita sadar. Supaya kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ya, tapi ya jangan langsung salahin Tuhan, langsung koreksi diri. Tuhan, kenapa saya begini? Saya mungkin kesaksian sedikit lah ya. Saya kalau bawa mobil, ya nanti kan ada yang mau jalan jauh ini. Ya khususnya supir ya. Saya pegang supir, saya pegang kendali, saya bilang, Roh Kudus tolong saya. Itu bukan sekali ya. Setiap jalan Roh Kudus tolong. Sehingga walaupun orang lain tidur, saya nggak bisa tidur. Bukan saya kuat ya, tidak. Tapi karena saya minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Jadi itu jadi suatu hal yang ya kehidupan saya. Jadi kalau mau jalan mobil ya Roh Kudus tolong. Ya orang lain nggak tahu, cuman saya kan berdoa Roh Kudus tolong. Keluar di jalan Roh Kudus tolong. Nah, saya melihat luar biasa pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan. Ya. Saya jalan dari sini sampai ke Salatiga Jawa Timur segala macam. Orang lain bisa tidur, saya nggak tidur. Karena kok kuat? Ya bukan saya yang kuat. Ada yang nolong. Nah, Roh Kudus itu yang menolong kita. Jadi andalkan Roh Kudus. Jadi kalau ketika kau bawa mobil, tuh Roh Kudus tolong. Ya, bukan hanya waktu jalan, di jalan pun Roh Kudus tolong. Karena itu jadi suatu kehidupan saya. Saya ajak dia aktif. Saya mengaktifkan diri untuk berkomunikasi yang Roh Kudus tolong. Apalagi kalau di jalan udah mulai ngantuk kan. Saya umpamanya ngantuk ini, saya lihat di sebelah saya udah tidur ya, nggak bisa dong. Ya udah, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Jalan terus. Ya. Tapi kalau udah ngantuk sekali ya mampirlah di pom bensin. Ya. Tidur sebentar, paling setengah jam udah ini lagi, jalan lagi. Ya. Nah disitulah kita mengajak Roh Kudus senantiasa jangan tinggalkan Roh Kudus diam.
Andalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan diberikan percuma. Dengan cuma-cuma diberikan. Karena Roh Kudus itu roh Bapa Yahweh sendiri yang diberikan kepada kita. Dan itulah yang sempat dilupakan oleh si Daud. Tetapi ketika dia sudah punya tanggung jawab, dia berbeban. Sehingga ketika dia menyerang Kehila, dia tanya, Tuhan boleh nggak? Tuhan bilang, jalan. Tetapi apa yang dia terima setelah Kehila diselamatkan? Ternyata orang-orang itu bukan berterima kasih. Malah berencana untuk menyerahkan Daud kepada si Saul. Ya, kita kan mungkin pernah dialami, at least saya pernah mengalami. Sudah nolong orang sedemikian rupa. Tapi akhirnya apa? Berbalik. Ya, ya istilah dunia lupa kacang akan kulitnya. Ya. Tapi ya itulah, kita kan hanya berdoa. Itulah karakter manusia. Jangan ya kadang-kadang kita, aduh kok orang ini kayak gini banget ya. Tapi kita diajar oleh Tuhan ya untuk tetap mengucap syukur. Dari situ kita juga bisa belajar siapapun orangnya, seorang pelayan Tuhan pun bisa mengecewakan kita. Apalagi kalau namanya pelayan Tuhan terus dia bikin seperti itu, aduh rasanya gimana? Kok bisa ya? Ya bisa nyatanya kok. Bisa nyatanya. Nah, artinya kita di sini diajar oleh Tuhan untuk mengenal bahwa jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan manusia karena manusia itu nggak bisa dipegang mulutnya. Ya. Tetapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, semua orang yang ada di sekeliling kita bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Jangan sebaliknya ya. Kita mengandalkan manusia, kita lupakan Tuhan, ya Tuhan ya tinggal lihat aja. Nah, Tuhan mau kita andalkan Tuhan dan sekeliling kita ini akan Tuhan pakai untuk menolong kita dengan cara Tuhan. Ya, karena itulah cara Tuhan. Dan di sini kita melihat orang yang ditolong oleh si Daud ternyata tidak mempunyai hati yang baik. Ya. Nah di situ kan, tapi kan dia tanya Tuhan dulu. Tuhan ini orang kira-kira dia menyerahkan aku nggak sama anak buahku? Tuhan bilang dia mereka akan serahkan. Ya langsung Daud ya pergi aja. Dia pergi aja. Dia tinggalkan Kehila. Di sini Tuhan izinkan terjadi, akhirnya dia lebih menyendiri ya dengan bersama dengan pengikut-pengikutnya. Tapi kita melihat di sini di dalam 1 Samuel 23 ini, Saul kan berusaha nyari dia, tapi nggak bisa ketemu-ketemu. Orang yang punya niat jahat kepada Daud nggak bisa ketemu, kemanapun dia cari nggak bisa. Tapi kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 23 ini ayat ke-15 mulai ya. Daud melihat Saul telah pergi keluar untuk memburu nyawanya. Daud berada di padang gurun Sif di dalam hutan. Nah, perhatikan ayat 16 ya. Yonatan putra Saul bangkit dan pergi kepada Daud ke hutan dan dia meneguhkan hati Daud di dalam Elohim. Ya. Si Yonatan bisa ketemu. Bapaknya nyari-nyari si Daud nggak ketemu-ketemu. Artinya orang yang memang punya niatan baik dan benar di hadapan Tuhan bisa bertemu dengan orang yang diurapi Tuhan. Saul nyari-nyari nggak ketemu, sama-sama ke hutan kan. Saul nyari-nyari nggak ketemu. Daud si sama Yonatan anaknya yang mempunyai hati yang memang tulus langsung ketemu sama si Daud. Artinya di sini kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang melihat hati manusia. Kalau kita mengandalkan Bapa Yahweh, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita pun akan dijamah oleh Tuhan. Termasuk Yonatan yang bapaknya adalah si Saul sendiri yang mau nyari dia, yang mau bunuh dia. Tetapi Yonatan punya hati yang lain. Ya, bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, serta berkata kepadanya, janganlah takut. Ya, ini kata Yonatan ini. Karena tangan ayahku Saul tidak akan menjangkaumu. Nah, luar biasa ini. Dia tahu bahwa Saul punya rencana membunuh Daud. Tapi dengan iman dia katakan, bapakku tidak akan bisa menjangkau kamu.
Kenapa? Karena dia tahu bahwa Daud itu disertai Bapa Yahweh. Bapa Yahweh yang dahulu pernah menyertai si Saul. Kita lihat di dalam, kita balik ya. 1 Samuel 20 ayat ke-13 kita lihat ya. Demikianlah akan Yahweh perbuat kepada Yonatan dan demikianlah akan dia tambahkan, jika yang jahat atasmu itu baik bagi ayahku, maka aku akan membuka telingamu dan menyuruhmu pergi, ya, dan engkau akan pergi dengan selamat. Perhatikan ayat selanjutnya. Biarlah Yahweh ada bersamamu seperti dulu bersama ayahku. Artinya Yonatan tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan Saul. Ya, Tuhan sudah meninggalkan Saul. Artinya sekarang Tuhan menyertai Daud. Kalau Tuhan menyertai Daud, sebagaimana apa yang dikatakan 1 Samuel 2:3 tadi, si Saul tidak akan bisa menjangkau. Tangan Saul tidak akan bisa mencapaimu. Karena dia yakin bahwa Bapa Yahweh yang menyertai dia. Nah, di sini kemudian diikat lagi perjanjian ya antara kedua orang ini. Kita baca ayat ke-18 ya. Dari 1 Samuel 23 ini ayat 18. Mereka berdua membuat perjanjian di hadapan Yahweh. Lalu Daud tinggal di hutan dan Yonatan pulang ke rumahnya. Berkali-kali mereka bikin perjanjian. Kenapa dia bikin perjanjian? Karena Yonatan tahu bahwa Daudlah yang sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh untuk menggantikan bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Bapa Yahweh, roh Bapa Yahweh sudah meninggalkan dia. Bagaimana dia tahu? Dia lihat bapaknya kok membunuh orang yang gak salah. Bahkan dia sendiri mau dibunuh sama bapaknya. Karena Daud. Ya. Karena itu dia yakin bahwa Daud ini yang akan menggantikan si bapaknya. Ya. Sini kita lihat ayat 17, kita naik ke atas ayat 17 ya. Serta berkata, janganlah takut karena tangan ayahku Saul tidak akan menjakaumu dan engkau akan memerintah atas Israel. Ya. Engkau akan memerintah Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ayahku Saul mengetahui hal itu. Saul udah tahu. Ya. Tapi Yonatan berkata dia akan jadi orang kedua. Artinya dia menyadari bahwa Daud ini sudah dipilih Tuhan. Dia mau merendahkan diri, enggak apa-apalah aku jadi orang kedua. Karena dia memang mengasihi si Daud. Ingat Daud itu kan adik iparnya juga. Adik iparnya. Dia mengasihi dan dia menyadari ketika Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu dia nggak bisa kalahin. Siapa si Yonatan? Kan nggak ada orang yang bisa. Hanya Daud yang bisa. Berarti dia mengakui bahwa Daud ini lebih hebat dari dia. Ya, sebagai seorang ksatria ya, ksatria perang ya. Daud itu kan masih muda. Waktu itu ya, waktu dia lawan Goliat ya. Ingat ya. Saya percaya Daud itu umurnya belum 20. Belum 20 tahun ketika dia lawan Goliat. Mungkin masih 16-17 tahun. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena bilangan pasal ke-1, kita lihat ya. Bilangan pasal 1 ayat ke berapa itu? Bilangan pasal 1 ayat ke 2 dan 3 kita lihat ya. Daftarkanlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka. Berdasarkan jumlah namanya. Setiap laki-laki kepala demi kepala. Perhatikan ayat 3. Dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Kenapa? Yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Jadi prajurit itu berdasarkan ayat ini kita menafsirkan atau saya menafsirkan yang dinamakan prajurit yang didaftarkan itu harus umur 20 tahun ke atas.
Dan ketika Goliat mulai muncul, Daud itu belum jadi tentara. Artinya umurnya belum 20 tahun. Saya tangkap ya. Ya kita bisa tafsirkan ya mungkin umurnya. Ya kalau kita lihat kakak-kakaknya kan berapa orang? 3 orang yang jadi tentara. Dia punya 7 saudara kan. Dia kan umur yang ke-7 apa yang ke-8 itu. Kalau dia kalau hanya 3 kan, hanya 3 tentara, ya katakanlah yang nomor 3 ini 20. Berarti nomor 4 mungkin 19. Nomor 5 berapa? 18. Nomor berapa tahun? Mungkin baru 16-17 tahun gitu. Masih muda sekali. Dia lawan si Goliat. Nah di situ Yonatan melihat ini orang kalau bukan Bapak Yahweh enggak bisa. Karena dia mengalahkan si Goliat ini bukan pakai pedang ya. Bukan pakai panah. Tapi pakai batu. Batu itu kalau ya dulu saya, tapi kalau kita kan dulu begini kan kata pel kan. Dia kan begini. Ini kalau bukan Tuhan yang mengarahkan batunya, nggak mungkin tembus sini. Testa di sini kan. Tak. Ini kan ketutup semua. Ya, mungkin waktu itu Tuhan geser dikit, kita nggak tahu kan. Geser dikit. Plak. Berat langsung jatuh. Ini kan urat sini. Plak. Mati langsung. Untuk meyakinkan matinya, penggal kepalanya. Nah itu semua kan menjadi sesuatu yang tertanam dalam hati si Yonatan. Ini orang luar biasa. Dan saya percaya ya, Saul juga mungkin sudah dengar. Si Daud ini sudah diurapi. Kan bisa aja kan. Kita bisa menafsirkan. Kan Samuel kan juga takut. Kalau aku bawa kambing, bawa domba untuk disembelih, nanti Saul melihat, bisa-bisa aku dibunuh. Ya. Tapi kan dia pasti juga mulai tanya-tanya kan. Ya mungkin dia juga dengar, oh ya si Samuel datang gini-gini. Ya mungkin sudah diurapi. Bisa aja dia tanya kakak-kakaknya kan. Samuel ngapain begitu? Oh dia ngurapin si Daud. Bisa aja kan. Nah di situ dia mulai mulai tambah cemburu. Tetapi kalau dikatakan tadi masa muda, ya kita lihat ya. Tuhan tidak langsung menjadikan dia raja. Kan dibutuhkan beberapa, saya pikir lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun, kan si Saul ini kan 40 tahun memerintah. Ya mungkin dia memerintah, dia sampai dia mati itu, mungkin sampai umur 70 tahun. Mungkin ya, saya tafsirkan aja. Ya, karena dia memerintahkan 40 tahun. Selama 40 tahun ini, tafsiran saya, si Saul ini mungkin dia jatuh dalam dosa membakar korban, melawan firman. Mungkin 5 tahun pertama dia jadi raja. Katakanlah 10 tahun lah. 10 tahun pertama. Berarti kan masih 30 tahun. Waktu 10 tahun ini kan mungkin si Daud sudah diurapi. Tapi Daud harus nunggu 30 tahun. Disinilah masa di mana Tuhan membentuk dia, menyiapkan dia jadi raja. Jadi tangkap. Ya. Jadi bukan masih muda dia jadi raja. Enggak. Diberikan pengalaman. Di sini kita melihat dia diberi, walaupun dia punya pengalaman untuk memimpin anak buah. Ya. Kan dia memimpin 1000, memimpin 100, kan diserahkan sama Saul kan. Nah, tapi kemudian ketika dia mulai sendiri, dikasih Tuhan 400 orang yang brengsek. Ya, brengsek ya dalam tanda kutip, karena di sana kan katakan orang berutang, orang punya masalah-masalah. Di situ dia mulai dididik oleh Tuhan tanpa dia sadar bagaimana mengatasi orang-orang seperti ini. Maksudnya apa? Nanti kalau dia jadi raja, dia sudah punya banyak pengalaman bagaimana ngatur orang-orang ini. Jadi bukan asal-asal gitu aja ya. Tuhan kan lebih tahu. Ya. Jadi kalau tadi dibilang masih muda, enggak. Dia jadi raja sudah enggak muda lagi. Mungkin umurnya sudah 40 tahun ke atas. Dia udah 40 tahun ke atas, dia sudah dianggap matang. Kemudian dia memerintah sebagai raja sekitar 40 tahun juga.
Kemudian dia mati. Nah, tapi di sini kita melihat bagaimana Roh Bapa Yahweh tanpa dia sadari menolong. Setelah Yonatan pergi, si Saul mulai cari-cari lagi. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan ya, kita lihat sedikit lagi ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 26. Saul pergi ke sisi pegunungan sebelah sini, dan Daud serta orang-orangnya pergi ke sisi pegunungan sebelah sana. Jadi gunungnya satu gunung lah. Satu di sini, satu di sini. Cara Tuhan kan. Mungkin kalau sekarang kan pakai drone kelihatan, oh di sini. Satu di sini, satu di sini. Tetapi kita melihat cara Tuhan membela luar biasa. Ya namanya jalan sama-sama kan. Satu titik orang berpikiran ini ketemu nih. Kalau ketemu habis. Karena pasukannya Saul kan pasti lebih banyak. Walaupun kalau Tuhan izinkan perang, Saul pasti kalah. Saul pasti kalah. Tapi ya Tuhan tidak mau itu terjadi. Nah, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Di dalam ayat ke-27. Seorang utusan datang kepada Saul berkata, cepat kemarilah. Karena orang-orang Filistin telah melakukan penyerangan atas negeri ini. Saul berbalik dari mengejar Daud, pergi menghadapi orang Filistin. Cara Tuhan. Cara Tuhan supaya jangan bertempur, ini kan sama-sama saudara nih. Kalau bertempur gak ada gunanya. Cara Tuhan, orang dikirim. Negaramu lagi diserang. Ya, akhirnya Saul balik. Saul bawa mundur. Ya udah, si Daud aman. Artinya buat kita, ya, Tuhan punya berbagai macam cara untuk menghindari kita dari segala sesuatu yang bukan kehendak Dia. Ya, tetapi bagaimana kita merespon ini, ya kita harus banyak berserah sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya. Saya kalau bawa mobil memang saya selalu ngomong. Saya orang lain kan gak dengar, cuma dalam hati saya, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Bukan sekali, mungkin berpuluh-puluh kali. Apalagi jalan macet kan, Roh Kudus tolong. Jalan macet kan macam-macam. Kita gak nabrak orang main serempet aja. Nah cuman ya kita kan hanya minta tolong. Dan kita percaya kalau kita mengimani itu Tuhan punya cara untuk menjadikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu jangan lupa andalkan Roh Kudus. Nanti yang mau jalan jauh-jauh ya berdoa ya. Jangan takut ya. Oke. Kasih setiamu yang kurasakan, Terima kasih. lebih tinggi dari langit.